Halo, selamat pagi saudara. Jumpa lagi bersama saya Glenis Oktania dalam Kompas Bisnis. Di hari pertama pendaftaran pemilihan presiden 2024, indeks harga saham gabungan dan rupiah rontok. Investor asing banyak keluar dari bursa. IHSG anjlok 81,47 poin atau 1,18% ke level 6.846 pada penutupan perdagangan kemarin. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia merekam total transaksi mencapai 11,34 triliun rupiah dengan volume 23,8 miliar saham. Dana asing yang keluar dari market juga menembus 1 triliun rupiah. Seperti ayam dan telur, mana yang lebih duluan? Nilai tukar rupiah kemarin juga longsor. Terhadap dolar Amerika Serikat, kurs rupiah menembus di atas 15.800 atau hampir melewati level psikologis 16.000. Aksi jual asing di bursa saham menjadi salah satu yang membuat pemberat gerak rupiah. Tapi Bank Indonesia punya jawaban mengapa saham dan rupiah longsor. Merespons rupiah yang terus melemah, Bank Indonesia mati-matian menyelamatkan rupiah. Rapat Dewan Gubernur kemarin menaikkan suku bunga acuan sebanyak 0,25% menjadi 6%. Kenaikan ini setelah 9 bulan Bank Indonesia menahan kenaikan suku bunga. Ada 5 faktor pendorong kebijakan moneter ketat Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan faktor pertama adalah perubahan dinamika global yang sangat cepat dan tidak terprediksi. Pertumbuhan ekonomi melambat dengan ketidakpastian yang tinggi. Kedua, tensi ketegangan geopolitik meningkat yang berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dan pangan tinggi. Akhirnya memperlambat penurunan inflasi global. Ketiga, suku bunga negara maju termasuk Fed Fund Rate ditahan lebih lama di level lebih tinggi atau higher for longer. Keempat, kenaikan suku bunga global tidak hanya jangka pendek. Dan kelima, implikasi faktor keempat, aliran modal keluar dari emerging market. Inilah yang membuat dolar makin kuat. Karena 5 faktor tadi, Bank Indonesia mati-matian menyelamatkan rupiah dengan berusaha menahan dana asing yang ada saat ini lebih lama atau bahkan kembali menarik dana asing. Bank Sentral juga menambah 2 instrumen baru yaitu Sekuritas Falas Bank Indonesia dan Sukuk Falas Bank Indonesia. Tak hanya itu, koordinasi dengan sektor fiskal atau Kementerian Keuangan juga dilakukan sebagai bentuk bauran kebijakan. Pertanyaannya, bagaimana kita harus melindungi dalam negeri dari dampak meningkat tingginya ketidakpastian global? Oleh karena itu, saya sendiri juga berkoordinasi dengan Bu Menteri Keuangan. Sama-sama kebijakan Bank Indonesia, kebijakan pemerintah khususnya fiskal sama-sama memperkuat stabilitas kita, ketahanan eksternal kita dari dampak rambatan global ini dan sekaligus juga terus mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia punya jamu, ada jamu pahit, ada jamu panis. Moneternya tetap pro stability diperkuat, makrobudensial sistem pembayaran, pendalaman pasar untuk pro growth. Itu kemudian kita perkuat baruannya. Bauran kebijakan. Tatanan ekonomi dunia kadang memang tak adil atau bahkan selalu tidak adil bagi emerging market seperti Indonesia. Awal bulan ini saudara, Bank Dunia menegaskan bahwa ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5%. IMF juga bilang bahwa Indonesia dan Asia adalah mutiara yang bersinar di tengah kegelapan dunia. Namun harapan Bank Dunia dan IMF berkebalikan dengan gerak rupiah dan juga mayoritas mata uang di Asia yang justru jatuh. Sebaliknya, Amerika Serikat saat ekonominya modal madul, inflasi acak-acakan, bahkan nih ya, berangkas keuangannya kosong sampai berulang kali terancam shutdown, dolar Amerika tetap diburu.
Kami tampilkan bagaimana gerak rupiah dalam sebulan sampai Rabu kemarin. Ini grafisnya naik, saudara. Ingat, pergerakan mata uang ini berbeda dengan pergerakan indeks lain. Rupiah dan mata uang lain ya semakin naik grafisnya, artinya semakin lemah. Ini dia di September 2023 dan kurang lebih kemarin di 18 Oktober 2023. Wah, grafisnya ya cukup fluktuatif ya, pernah naik, sempat juga turun dan bahkan di 18 Oktober ini menembus angka 15.709. Sudah cek hari ini rupiah berada di angka berapa? Tadi pagi sekitar jam 8 kami cek ini masih berada di angka 15.800 per dolar Amerika Serikat. Nah, saudara, jangan heran ya kalau Anda yang akan berlibur akhir tahun ini menukarkan dolar Amerika, harganya akan jauh lebih mahal. Nggak cuma rupiah, kurs lainnya seperti renminbi alias yuan Tiongkok, yen Jepang, bahkan mata uang asing negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand ini semua bergerak dengan pola yang sama. Grafisnya kalau ditarik seperti huruf U, tinggi, melandai, lalu naik tinggi. Padahal saudara, Asia ini diproyeksikan sebagai motor penggerak ekonomi global. Bagaimana kalau ekonomi Amerika membaik? Ya, secara historikal dolar juga akan menguat. Kok jadi nggak adil ya? Mau ekonominya baik atau buruk, ya dollar is king, rajanya. Agak kesel, tapi bagi emerging market ya, dolar punya predikat safe haven. Ya, walau Amerika mau runtuh sekalipun. Selanjutnya saudara, yang ekonominya kuat justru yang kursnya melemah. Penurunan mata uang malah dialami oleh negara-negara dengan cadangan devisa besar dan digadang-gadang sebagai tulang punggung pertumbuhan global. Kami hadirkan datanya dari sejumlah negara. Ini yang pertama yang paling tinggi ada China di sekitar 3.200 miliar dolar, Jepang 1.200 miliar dolar, ya. Terus ada juga 554,9, ada India dengan 521,4, Korea 417,3, Singapura negara tetangga kita ini ya 287,7, ada juga Thailand 202,3 dan Indonesia ini angkanya cadangan devisa negara ada sekitar 132,6 miliar dolar Amerika Serikat. Cadangan devisa ini erat hubungannya dalam menjaga level mata uang agar tidak terlalu fluktuatif. Ketidakpastian inilah yang biasanya membuat spekulan makin happy berada di pasar. Jadi yang dihadapi oleh bank sentral nggak cuma faktor eksternal, tapi saudara ada juga faktor spekulan. Kalau suku bunga Amerika Serikat naik, sudah pasti aset dolar yang diburu dan aset selain dolar seperti rupiah yang ditinggalkan.